Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini Umi Gaida teh mau belajar bikin martabak telur teflon di rumah ya, dengan bahan-bahan seadanya dan juga irit ekonomis adonannya. Dari satu adonan menjadi dua macam, jadi roti parata dan juga martabak telur. Untuk bahan-bahannya cukup irit ya, ekonomis, murah meriah. Adonannya ini tanpa telur, tanpa butter, tanpa susu. Pokoknya mah cuma garam, air dan terigu saja. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, sok disimak video nanya hingga selesai. Pertama, siapkan wadah dan juga air 270 ml, garam setengah sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, kemudian aduk-aduk hingga tercampur. Selanjutnya aku tambahkan tepung terigu. Tepung terigunya protein tinggi sebanyak 3 gelas dan ukuran gelas saya 250 ml atau setara dengan 24 sendok makan. Selanjutnya diaduk-aduk hingga tercampur ya teman-teman, kayak gini tuh. Dan ini baru 2 gelas ya teman-teman, jadi tinggal 1 gelas lagi. Sekarang saya tambahkan 1 gelas lagi, saya tuangkan sedikit demi sedikit. Di sini saya tidak membuat adonannya terlalu lembek ya. Jadi adonannya itu sedang, tidak lembek ataupun keras. Nah, sekarang akan saya aduk-aduk seperti ini dengan tangan karena tangan saya sudah bersih ya. Dan sambil dituangkan si tepung terigunya. Nah, ini 1 gelasnya ya. Jadi tepung terigu total 3 gelas ya teman-teman. Ukuran gelas saya 250 ml. Sekarang kita akan uleni di sini ya kira-kira 3 menitan gitu hingga tercampur saja ya. Kayak gini tuh udah tercampur, kayak gini tuh kalis ya. Yang penting kalis saja gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ya teman-teman, dari 3 gelas tepung terigu ini airnya itu 270 ml, ini udah pas ya teman-teman. Kalau misalkan tepung terigu kalian tuh halus banget ya, airnya dikurangin sedikit ya. Tapi kalau tepung terigunya agak itu ya, apa? Kan tepung terigu itu ya beda-beda teman-teman kualitasnya ya. Ada yang halus banget, ada yang sedang gitu ya. Kalau sedang mah ya airnya segitu ya, 270 ml kayak ini ya punya saya. Nah, ini akan aku bagi-bagi adonannya menjadi 4 bagian saja. Lalu siapkan wadah, kasih minyak sedikit aja seperti ini. Dan ini aku nggak merendamnya terlalu banyak ya teman-teman. Jadi intinya ngirit minyaknya ya. Jadi minyaknya jangan terlalu banyak, sedikit aja tuh. Kalaupun mau direndam sampai penuh gitu silahkan ya, kalau punya minyak banyak mah. Kalau saya mah ya seperti ini aja ya tuh, hingga enggak terlalu terendam. Yang penting ada minyak di bawahnya tuh kayak gini ya. Nah, kayak gini. Lalu akan saya tutup dan saya diamkan ya ini semalaman. Karena ini saya tuh bikinnya malam ya teman-teman. Kira-kira jam 10 tuh ya. Jam 10 kurang 10 ya, ini malam ya teman-teman. Karena ini untuk sarapan, makanya saya bikinnya malam-malam adonannya ya. Jadi besoknya itu tinggal bikin aja gitu. Dan ini besoknya ya setengah 10 ya tuh. Setengah 10 atau jam 10 kurang berapa ya. Kurang 20 lah gitu ya. Sekarang akan aku buka ya. Ini tuh adonannya tuh seperti ini, udah lentur ya teman-teman. Ini semalaman ya. Nah, ini udah semalaman di luar ya, ini tanpa dimasukin ke kulkas. Jadi ini di luar saja. Dan ini adonannya tuh irit banget, ekonomis. Ini tanpa apapun ya, cuman air, garam, dan terigu. Tanpa butter, tanpa telur ya, tanpa susu. Selanjutnya aku siapkan bahan isian. Di sini aku sudah siapkan sosis, ini 3 ya, 3 buah sosisnya sudah aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Nah, sosisnya sosis ayam kayak gini tuh. Aku pakai 3 ya, udah dipotong-potong seperti ini tuh teman-teman. Sebenarnya ini tuh pertama kali aku bikin martabak telur teman-teman, tapi hasilnya alhamdulillah lumayan ya. Sekarang aku tuangkan si sosisnya di mangkok, dan ini ada bawang-bawangan, ini ada bawang gana dan juga bawang daun atau daun bawang. Bawang gana itu seperti apa? Seperti daun kucai gitu ya teman-teman, tapi kalau tidak suka mah nggak usah, daun bawang saja. Lalu akan aku tambahkan telur 3 butir ya. Ini ukurannya agak sedang-sedang gitu. Terus untuk bumbu mah disesuaikan aja ya teman-teman. Aku cuma pakai garam dan mecin juga lada ya atau merica. Jadi kalau mau pakai kaldu silahkan, atau bumbu-bumbu yang lain mah silahkan ya teman-teman. Aku mah cuma segini aja. Udah gurih banget teman-teman. Nah, diaduk-aduk ya hingga tercampur seperti ini.
Nah, kalau kalian mau pakai daging, silahkan ya teman-teman. Mau daging ayam, daging sapi juga itu lebih endul. Nah, seperti biasa dibersihkan dulu tempat kerjanya ya, mejanya dibersihkan dulu, lalu akan aku bentuk ya ini satu persatu. Nah, tadinya sih aku pengen banting-banting kayak si abang-abang itu ya, cuman aku nggak bisa, bisanya cuma ditarik-tarik saja seperti ini ya, tinggal narik-narik aja karena adonannya tuh udah lentur bagus dan tipis ya tuh. Kemudian aku panaskan teflon ya, karena wajan yang seperti si abang-abang mah nggak punya ya, jadi di sini martabak telur pakai teflon aja ya. Nah, ini aku tuangkan minyak secukupnya aja ya, seperti ini, tidak usah banyak-banyak. Lalu ambil adonan yang sudah kita lebarkan tadi itu dan letakkan gini di atasnya, dan tuangkan juga isiannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian dilipat segi 4 seperti ini ya. Tuh gampang banget teman-teman. Nah, ini kalau bikin martabak telur khas Arab mah aku bikinnya sampai tiap minggu ya di sini teman-teman. Cuman kalau martabak telur Indonesia mah belum bisa ya, belum bikin ya. Ini juga masih belajar teman-teman. Masih belajar. Dan alhamdulillah rasanya enak, dan alhamdulillah lah lumayan gitu ya teman-teman. Nah, ini martabak telur Saudi juga sama kayak ini ya teman-teman, sama kayak martabak Indonesia, adonannya itu dari tepung, air, garam gitu ya. Kayak gitu adonannya. Nah, ini udah matang ya, kecoklatan. Angkat ya teman-teman, lalu langsung aja dipotong-potong ya. Kayak gini. Oh ya, tadi cara menggorengnya itu diputar-putar ya biar matang sempurna. Nah, ini udah dipotong-potong seperti inilah ya penampakannya teman-teman. Walaupun aku ini masih belajar sebenarnya ya, tapi alhamdulillah pertama kali bikin udah jadi gitu ya. Jadi martabak telur, dan rasanya tuh enak banget ternyata teman-teman, renyah, dan ini gurih banget teman-teman, gurih banget. Dan kalau teman-teman pengen tebal gitu ya, bisa dipakai bisa pakai telur bebek dan tambahin telurnya ya. Ini telurnya cuma 3 saja ya. Nah, ternyata walaupun cuma 3 telur ya alhamdulillah cukup tebal ya, lumayan tebal, dan rasanya tuh ternyata enak banget teman-teman, wajib coba ya. Oke, kita lanjut ya, kan tadi kita mau bikinnya ya dari satu adonan tuh mau bikin parata dan juga martabak telur ya. Nah, ini mau tak bikin parata ya. Nah, ini paratanya rasa daun bawang. Dioles-oles ya barusan dengan minyak, letakkan daun bawang seperti ini. Ini daun bawang Ghana dan juga bawang daun bawang biasa ya, teman-teman. Nah, caranya ya dilipat-lipat aja begini ya, teman-teman. Lalu diletakkan di loyang seperti ini ya. Bukan loyang, nampan ya. Nah, ini yang satu lagi parata biasa yang bundar itu. Digulung-gulung seperti biasa tuh kayak gini. Nah, kayak gini ya teman-teman, udah ya seperti ini. Nah, ini yang terakhir aku mau bikin martabak telur lagi, tapi ini tanpa sosis ya. Dan martabak telur yang satu ini tanpa sosis ya teman-teman, cuman telur, daun bawang, dan bumbunya ya garam, mecin. Kita ambil adonan tadi yang sudah kita lebarkan, letakkan di atasnya sama kayak tadi ya yang pertama. Dan seperti ini ya, letakkan begini aja di atasnya. Lalu dibikin segi 4. Nah, kayak gini tuh ya. Ini martabak telur khas Indonesia mah tanpa lapisan ya. Kalau di Arab Saudi mah harus ada lapisan di bawahnya ya teman-teman. Dan untuk tutorial cara membuat martabak telur khas Timur Tengah ada di video saya sebelumnya, sudah banyak ya. Tinggal scroll aja ke bawah ya teman-teman, cara membuat martabak telur khas Arab Saudi. Nah, ini untuk apinya sedang ya teman-teman. Tuh saya pakai api sedang. Ini sambil diputar-putar ya teman-teman biar matang sempurna ya. Nah, kalau sudah matang mah diangkat ya teman-teman. Nah, kayak gini tuh langsung potong-potong ya. Kayak tadi sama, selagi panas ya dipotong-potongnya. Tuh terasa banget keras-keras gitu, renyah gitu teman-teman. Masya Allah tabarakallah, ini ya walaupun pertama kali bikin ya, alhamdulillah langsung jadi gitu, langsung bagus gitu, maksudnya ya lah lumayan ya, sempurna teman-teman ya, walaupun tidak seperti yang dijualan si abang-abang ya. Nah, ini untuk roti parata juga sama ya, digoreng, tapi ini enggak terlalu banyak minyak ya, cuma dioles-oles saja minyaknya untuk parata ama ya. Tidak terlalu banyak minyak ya, cuma dioles-oles saja. Intinya ini sudah selesai ya semua teman-teman, karena aku skip karena kepanjangan. Nah, ini telur yang martabak telur yang tanpa sosis seperti ini. Nah, yang satunya pakai sosis.
Kenapa saya nggak pakai sosis satunya? Karena anak-anak nggak suka pakai sosis ya teman-teman. Walaupun mereka itu sebenarnya suka sosis, cuman nggak suka kalau dipakai martabak telur mah ya. Karena pertama kali juga sih makan martabak telur. Kalau martabak Saudi mah sering ya. Cuman kan kalau martabak telur khas Saudi mah dipanggang, bukan seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk isian mah sama ya, telur, daun bawang juga ya. Cuman tanpa sosis juga sih. Ada yang pakai keju gitu ya, macem-macem. Ada yang pakai gesta ya, krem, macam-macam itu yang punya Saudi ya. Tapi adonannya sama teman-teman, dari tepung terigu ya. Pokoknya mah bagi kalian yang mau tahu resepnya, cara membuat martabak telur khas Arab Saudi, bisa di scroll ke bawah atau dilihat di playlist saya ya, sudah ada di sana ya, tinggal cek aja videonya. Oke, ini untuk roti paratanya juga, endul pisan. Nah, ini roti parata ini yang rasa daun bawang, endol surendol juga teman-teman. Nah, ini wangi sekali daun bawangnya ya, yang pakai daun bawang mah apa ya, nggak usah pakai cocol, ini udah dimakan begini aja udah mantap surantap teman-teman. Tuh kayak gini. Enak sekali menurut aku ya, ini mantap sekali dengan teh, kopi ya, ataupun apa ya, susu karak gitu ya teman-teman ya, minumannya maksud saya ini, karena ini buat sarapan pagi ya teman-teman. Jadi ini sih tadinya saya buat sarapan pagi, makanya saya bikin adonannya itu malam, paginya saya bikin ya, karena buat sarapan pagi. Nah, inilah roti paratanya. Jadi ini dari satu adonan ya teman-teman, jadi dua menu, dua macam ya. Yang satu jadi roti parata dan juga jadi roti martabak telur. Wah, cukup praktis ya teman-teman, satu adonan jadi dua macam. Nah, ini untuk roti paratanya juga cukup endol-endol pisan. Nah, ini bisa disantap ya di selagi hangat-hangat dengan teh ataupun kopi ya teman-teman. Mantap sekali. Oh ya teman-teman, untuk adonan saya kan diamkan semalaman ya. Kalaupun kalian mau diamkan 1 jam, 2 jam, 3 jam juga boleh ya teman-teman. Dia sesuai selera pokoknya mah. Tuh untuk ketebalan si martabak telur bisa ditambahkan, kalau mau pengen tebal banget mah ya, tambahin telurnya. Kalau bisa mah pakai telur bebek ya. Nah, ini mah aku cuma pakai 3 telur ya, jadi nggak terlalu tebel-tebel amat, tipis ya teman-teman. Jadi sesuai selera pokoknya mah ya. Kalau mau tebal pisan gitu silahkan tambahin telurnya ya, daun bawangnya, dan juga pakai daging tentunya, atau sosis, kornet, atau apa aja ya untuk isiannya ya, sesuai selera. Dan untuk bumbunya juga disesuaikan aja sesuai kalian suka apa ya gitu, pakai kaldu ke pakai apa ya, silahkan pokoknya mah sesuai selera untuk apa bumbu mah ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini untuk paratanya juga cukup lumayan apa ya, empuk dan renyah di luar, empuk di dalam ya. Dan ini wangi sekali daun bawang. Dol serendol pokoknya mah wajib cobain ya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga kalian suka. Cukup sekian dulu di video kali ini. Cara membuat martabak telur dari satu adonan jadi dua macam ya. Jadi roti parata, jadi martabak telur. Walaupun ini masih belajar ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Jangan lupa dicobain, jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Terima kasih.